A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Masya Allah. Kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya mereka yang rajin tilawah membaca kitab Allah itu apa? Al-Quran. Ya, jadi amalan yang pertama adalah apa? Tilawah Al-Quran. Ini Allah jamin Bapak Ibu jamaah sekalian pasti untung nggak ada begini. Karena apa? Orang yang membaca Quran, nanti kita akan jelaskan hadis-hadis Rasulullah SAW. Pahalanya luar biasa. Jangankan di akhirat, bahkan di dunia pun pasti Allah berikan apa? Pahala yang disegerakan. Wa aqamus shalah, dan mereka yang mendirikan apa? Salat. Jadi kerjaannya hidupnya itu salat. Dan hakikat hidup kita sebetulnya menunggu waktu salat sampai nanti terakhir kita akan apa? Disolatkan. Udah begitu hidup tuh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kata orang Betawi makan ketoprak sampai gerobak. Orangnya banyak tapi kurang kompak. Ini nggak pada makan sahur apa gimana? Ya, kita ulang sekali lagi ya, biar nggak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Summa ma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, shaimin shaimat jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhajirin apa Al-Mujahidin? Al-Mujahidin, betul ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Tanpa terasa hari ini kita sudah melewati setengah perjalanan dari bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala amal-amal ibadah yang sudah kita kerjakan di hari-hari kebelakang mudah-mudahan semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari yang akan datang mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, kekuatan. Karena biasanya rata-rata DKM itu kalau mau tarawih pengumumannya alhamdulillah Bapak Ibu mesin kita mengalami kemajuan. Ini kalau kemajuan biasanya positif apa negatif? Positif ya kan, begitu saya kultum, masya Allah, ternyata softnya yang tambah maju. Ya, ini jadi kebalikan mana? Ya, kita mudah-mudahan Allah bimbing istiqomah sampai kita semua mudah-mudahan Allah karuniakan rezeki bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar dan ini bisa menjadi bekal terbaik kita nanti ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita bacakan, sanjungkan kepada kasih kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu kita semua mudah-mudahan istiqomah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini adalah bisnis atau perniagaan yang tidak akan pernah merugi dan selalu untung. Ya. Hukum alamnya di dunia ini orang yang jualan bisnis kadang untung, kadang rugi. Ya.
Kadang juga ada yang hanya kembali modal. Acungan tangan di sini yang jualan bisnis, punya warung, punya toko, punya usaha. Ada yang selalu untung terus, alhamdulillah saya untung terus, gak pernah rugi. Nah, ya, alhamdulillah. Tapi kemungkinannya ya kadang ada untung, kadang ada rugi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di surah Fatir ayat yang ke-29. Ada bisnis, ada perniagaan, jual beli kita dengan Allah yang Allah garansi, Allah jamin pasti untung dan tidak akan pernah rugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang transaksi kita semuanya sudah rata-rata dengan apa? Menggunakan jasa perbankan, jasa apa semuanya. Ini harus hati-hati, makanya kalau yang ingin selamat harus yang diawasi oleh siapa? OJK. Kenapa nanti ada masalah? Masih ada negara di balik itu. Tapi kalau enggak, kita bisa jadi apa yang kita investasikan, yang kita simpan, kita tabung justru malah bisa hilang. Kalau tidak ada lembaga penjaminnya. Nah, ini amal soleh yang akan kita bacakan, yang akan kita kaji pada pagi hari ini, yang jamin langsung Allah. Kalau Allah yang menjamin, kira-kira kita masih ragu apa enggak? Terlalu, ya kan? Kalau kita dijaminkan oleh Allah masih ragu. Kalau umpamanya di sini ada saudaranya gubernur, dijaminkan oleh saudaranya gubernur itu, kira-kira dia bakal mantap apa enggak? Mantap, ya kan? Atau bupati, ya kan pasti mantap. Apalagi ini yang menjaminkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Fatir ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Masya Allah. Kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya mereka yang rajin tilawah membaca kitab Allah itu apa? Al-Quran. Ya, jadi amalan yang pertama adalah apa? Tilawah Al-Quran. Ini Allah jamin Bapak Ibu jamaah sekalian pasti untung nggak ada ruginya. Karena apa? Orang yang membaca Quran, nanti kita akan jelaskan hadis-hadis Rasulullah SAW. Pahalanya luar biasa. Jangankan di akhirat, bahkan di dunia pun pasti Allah berikan apa? Pahala yang disegerakan. Wa aqamus shalah, dan mereka yang mendirikan apa? Salat. Jadi kerjaannya hidupnya itu salat. Dan hakikat hidup kita sebetulnya menunggu waktu salat sampai nanti terakhir kita akan apa? Disolatkan. Udah begitu hidup tuh, ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka yang menginfakkan sebagian daripada rizki yang kami berikan, kata Allah. Sirran, sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, ataupun terangan. Jadi sedekah boleh. Bapak ini rumahnya nomor ini, RT ini, RW ini boleh. Ya. Atau ada yang bahkan nggak ada tahu, kalau sekarang ada QRIS, ya kan? Belum tentu orang DKM juga ngecek, ya kan, satu persatu ini dari siapa. Ya, jadi boleh sirran boleh, alaniyatan terang-terangan boleh. Yang nggak boleh ketika ada orang yang infak alaniyatan terang-terangan, ini dia riya. Nah, boleh. Kenapa riya? Amalan hati. Kecuali kalau kita yang menginfakkan ada motivasi, ingin disebut orang, ingin dilihat orang, apalagi sengaja dilihat dulu. Biar yang lain dulu yang infak. Berapa kita keluarin yang paling gede? Tulis hamba Allah. Pas diumumin, tahu nggak tadi itu hamba Allah siapa? Itu saya. Kalau ini malah nggak boleh. Kenapa? Ada indikasi memang dia ingin menyengaja. Ya. Tapi hukum asalnya terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi juga
boleh. Cari kita yang paling aman, karena apa? Yang penting Allah Subhanahu wa taala terima. Apa ujung ayatnya? Ini yang ada kaitannya dengan tema kita, yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah, 3 amalan ini mereka berharap kepada Allah, ini termasuk amalan yang apa? Tijarah, perniagaan dan tabur yang akan pernah rugi. Ya, nah kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perniagaan yang tidak akan pernah rugi adalah memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Dan bulan Ramadan identik dengan bulan apa? Al-Qur'an. Makanya kata Allah surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya apa? Al-Quran. Makanya kata Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam di bulan Ramadan tadarus langsung dengan malaikat Jibril. Ya, tadarus langsung dengan siapa? Malaikat Jibril. Kenapa? Ini jarang-jarang dilakukan Nabi, tapi menunjukkan betapa istimewanya Ramadan untuk tadarus apa? Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pastikan tidak ada hari di bulan Ramadan kita tidak baca Al-Quran. Hatta sekalipun hanya 1 ayat, 2 ayat, 1 halaman, 2 halaman. Karena apa? Kalau lihat Nabi, para sahabat baca Qur'annya di Ramadan dahsyat. Bahkan sampai para ulama yang sampai kepada kita berita-beritanya, kita sampai geleng-geleng kepala. Ya, makanya saya sering menyebut kita dengan Nabi, dengan para sahabat bedanya sedikit. Kalau Nabi, para sahabat sedikit-sedikit baca Al-Quran. Kalau kita baca Qur'annya, nah berarti bedanya banyak apa sedikit? Sedikit, ya kan? Hanya sedikitnya Nabi dengan para sahabat di depan. Kalau kita di belakang, makanya minimal di Ramadan agak dinaikin. Jangan sampai ketertinggalan kita terlalu jauh, ya. Dan Bapak Ibu rasakan betul setiap kali kita membaca Quran memang harus ada motivasi. Dan motivasi yang pasti jaminannya ya harus tahu keutamaan fadilah membaca Al-Quran. Termasuk ayat ini surah Fatir ayat 29, termasuk hadis-hadis Nabi tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kenapa kita kerja, hujan, subuh masih juga berangkat? Kenapa tuh? Ada motivasinya, kita butuh, ya kan? Kalau nggak kerja, anak istri kita nafkah dari mana? Padahal hujan apa? Besar, bahkan mungkin sedang ada apa? Guntur, ada geledek dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada motivasi. Jadi kalau ada di Ramadan kita membaca Qurannya lemes, bisa dipastikan motivasinya rendah. Makanya apa yang harus dia lakukan? Harus memotivasi ulang. Dengan cara apa? Hadir di majelis ilmu, baca buku, baca kitab yang menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya hadis Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya mereka yang membaca Quran likulli harfin hasanah, setiap hurufnya dapat 1 kebaikan. Bapak Ibu bayangkan, kita baca 1 huruf 1 kebaikan. Nanti kita hitung dari semenjak kita bangun sampai kita tidur, berapa amal soleh yang kita lakukan? Sulit. Tapi ini baca Quran, 1 hurufnya sama dengan 1 amal soleh. Kalau kita amal soleh kan umpamanya ada orang mau nyebrang, kita seberangin 1. Kira-kira buat berapa puluh orang kita seberang nanti yang lain? Ada orang sedang butuh kita bantu, kira-kira butuh berapa kesanggupan kita untuk membantu orang? Kayaknya rendah. Tapi ini dengan membaca Al-Quran, 1 huruf sama dengan 1 hasanah kebaikan. Gak cukup dari itu kata Nabi, wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikannya dikalikan 10 kali lipat. Ya. Jadi bukan hanya 1 huruf dapat 1 pahala, tapi 1 amal soleh hasanahnya dikalikan berapa? 10. Sampai Nabi khawatir para sahabat salah paham, Nabi contohkan alif lam mim.
Kata Nabi, alifun harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Jadi kita baca alif lam mim di awal surah Al-Baqarah, Ali Imran dan yang lainnya, itu sudah dapat 3 kebaikan dikalikan 10 berarti berapa? 30. Nanti Bapak Ibu cek di HP kan sekarang ada timernya nih. Baca alif lam mim itu berapa detik? Berarti ini kalau dihitung saya yakin gak nyampe 1 menit. Betapa banyak perolehan pahala kalau kita rajin membaca apa? Al-Quran. Nah pertanyaannya, sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Nah ini yang belum, kita setiap hari pastikan baca Quran. Saya menganjurkan sendiri-sendiri rata-rata bikin halaqah 5 orang maksimal, jangan lewat dari 10 orang, gantian baca. Ada yang 5 ya, atau hataman bareng-bareng. Karena apa? Yang namanya amal ibadah sendiri biasanya apa? Kurang motivasi gitu. Yang belum bisa mandiri harus bareng-bareng. Makanya di masjid-masjid ada yang selesai tarawih mereka melingkar ke 5 orang baca. Gak usah banyak-banyak dulu, 1 halaman bareng-bareng, 2 halaman kalau sudah enak, terus sampai nanti lama-kelamaan akan apa? Meningkat. Kenapa? Karena yang namanya membaca Quran semakin lama semakin apa? Nikmat. Dan bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, simak baik-baik hadis Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Kalau di sini umpamanya ada keluarga sultan, keluarga raja, biasanya selalu ditulis depannya ya kan, RD, RD. Saya dulu nggak paham apa ini RD. Ternyata Raden. Ya, ternyata dirunut, dia punya keturunan. Oh, silsilahnya dari sini. Bayangkan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Makanya para sahabat ketika Nabi menyebutkan ini langsung bertanya, "Oh ya Rasulullah." Mereka bertanya para sahabat, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhum, siapa mereka keluarganya Allah?" Bayangkan Bapak Ibu, kalau di kakak kita, di nasab silsilah kita, bapaknya sampai kepada siapa yang orang dikenal kebaikannya, orang yang subhanallah, orang tahu semuanya. Kira-kira ada kebanggaan apa enggak? Pasti banget ya. Ini bayangan, ini termasuk keluarganya Allah. Makanya para sahabat bertanya. Ternyata apa jawaban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala, dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hum ahlul Quran. Mereka adalah keluarga siapa? Al-Quran. Siapa keluarga Al-Quran? Yang rajin mau belajar Al-Quran, yang rajin mau tadarus Al-Quran, yang rajin mau mendengarkan pengajian Al-Quran, yang rajin mau mengamalkan Al-Quran, yang rajin mau mendakwahkan Al-Quran. Ya, makanya kita kalau umpamanya belum sanggup menghafal, minimal rajin aja baca. Belum bagus membaca, minimal punya semangat untuk belajar, begitu. Kenapa? Karena kalau orang sudah lolita, apa lolita? Lolos 50 tahun, baru belajar Al-Quran, saya sudah cek gak mungkin bacaannya sesempurna mungkin, gak mungkin. Apalagi yang sudah ada keterbatasan, giginya sudah empong, huruf sa, masalah pasti. Malah giginya copot. Karena kan harus pangkal lidah nempel kemana? Iya, orang giginya udah gigi palsu ya, setiap kali ditempelkan malah giginya copot, udah masalah. Ya, tapi yang penting masih punya apa? Semangat. Bahkan harus lihat, ya Allah, mudah-mudahan saya meninggal ketika sedang tadarus Al-Quran. Ya Allah, mudah-mudahan saya meninggal sedang berusaha banting tulang, di samping mencari nafkah, kerja, aktivitas yang lain, sedang semangatnya ingin mempelajari apa? Al-Quran. Ini bisa jadi menjadi ahlullah. Bayangkan Bapak Ibu anak-anak kita yang di pesantren Quran, mereka sampai untuk mendapatkan ahlullah, keluarganya Allah, sampai tidur aja kadang-kadang di atas apa? Mushaf. Ya,
Karena orang nggak mungkin hafal Quran 30 juz kecuali sebagian besar waktunya dia gunakan untuk apa? Membaca Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran. Makanya orang yang hafal Quran, orang yang ahlul Quran itu mulia. Karena apa? Dia mendedikasikan sebagian besar dari hidupnya untuk banyak interaksi dengan Al-Quran. Nah, contohnya ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Ya, Abdullah bin Amr bin As dikenal sahabat yang paling rakus baca Quran. Kita kalau datang ke warung, ke toko, kemanapun, biasanya kalau nawar ingin ditambah apa ingin dikurangi? Dikurangi ya kan? Bapak-bapak, mari kita tadarus setiap hari 1 juz. Atau ustadznya begitu. Ustadz kurangilah. Ya kan? Kan biasanya orang banyaknya apa? Begitu. Kalau ini sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As malah ingin nambah. Bahkan diingatkan oleh Nabi gara-gara terlalu sering hatam Al-Quran. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Abdullah bin Amr, sampai kepada saya engkau tiap hari hatam Al-Quran sehari semalam. Kata Nabi, jangan terlalu banyak. Udah cukup baca Quran. Iqra fi syahrin, baca Quran hatamkan dalam 1 bulan. Berarti kalau 1 bulan 29 atau 30 hari, sehari berapa juz? 1 juz. Ya, nah, kalau 1 juz kata Nabi, udah begitu aja. Yang penting tiap bulan hatam, tiap bulan hatam. Ini ada di antara kita yang sudah membiasakan setiap bulan hatam. Nah, yang belum boleh dicoba. Ya, nah, nanti perlahan-perlahan aja, nggak usah pingin banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak, saya lihat di Ramadan ini banyak yang ingin menghatamkan Quran, kerjanya ngitung halaman. Gini, ini 1 juz, 10 lembar lagi nih. Padahal kalau dia ngitung halaman ini pakai baca, dapat 2-3 ayat. Ya kan? Jadi nggak usah dihitung. Karena apa Bapak Ibu, kalau kita terus baca kan ketemu tuh. Oh, juz 1 selesai. Nanti lanjut berapa? Juz 2. Tapi kalau yang dihitung tiap mau baca halaman, dihitung begini. Nah, biasanya kita sudah kalah sebelum berperang. Dan disitulah pandainya siapa? Setan. Jadi nggak usah hitung halaman, sudah. Baca aja terus. Kenapa? Kalau kita baca pasti apa yang kita targetkan akan sampai. Tapi kalau terus dihitung halaman, yang sudah-sudah saya lihat banyak yang justru apa? Kalah sebelum bertanding. Ayo, wah ini masih banyak. Wah, Masya Allah. Ya, jadi ini nggak usah hitung halaman, baca saja, baca lagi, nanti juga akan ketemu dengan apa? Juz atau akhir surat. Ya, nah itu. Nah ini kata Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah, saya masih muda, saya masih kuat, dan saya ingin mendapatkan pahala yang banyak. Ini kalau sebulan sekali, aduh Rasulullah sayang ini saya punya umur. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iqra bis salam. Kalau itu sudah baca, hatamkan dalam 1 pekan. Seminggu sekali, ya. Sekarang Bapak Ibu sudah ada mushafnya namanya Fahmi Bisyauqin. Fahmi Bisyauqin. Ini hizab, ya, hafalan tradisi para sahabat yang mereka hatam di luar Ramadan Al-Quran sepekan 1 kali. Hari pertama Fahmi Al-Fatihah. Baca mulai dari surah apa? Al-Fatihah. Hari kedua Mi Al-Maidah. Berarti yang tadi sudah dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nah, ini hari keempat, hari keduanya apa? Al-Maidah. Fahmi. Nah, ini Maidah hari kedua. Hari ketiga ya surah Yunus. Ya. Kemudian hari keempatnya Fahmi bi Syauqin bi Bani Israil. Nama lain daripada Al-Isra. Kalau Quran cetakan Indonesia yang lama, yang halamannya masih nyambung, saya lihat pasti ditulis nama suratnya Bani Israil. Tapi kalau cetakan terbaru rata-rata nama surahnya adalah apa? Al-Isra. Ya, Fahmi bi Syauqin hari yang kelimanya Syu'ara, para penyair. Nah itu ya hari kelima. Syauqin setelahnya hari yang keenam wa syauq was-saffati saffa. Nah ini udah juz ke-21 ya, hari yang terakhir baru bisyauqin qaf wal Qur'anil Majid sampai surah An-Nas. Jadi rata-rata kalau dibagi itu per hari hampir 5 sampai 6 juz.
Ya, biasanya yang berat tuh yang di tengah-tengah, awal dengan akhir biasanya ringan. Yang di tengah-tengah itu biasanya bacanya berat, butuh perjuangan luar biasa. Ya, tapi ini para sahabat umum mereka yang ahli Quran, mereka hatam dalam 7 hari. Kira-kira kita sanggup nggak ini Bapak Ibu 7 hari? Pasti nawar lagi. Ya kan kalau ini malah nawar, Rasulullah 7 hari ini bagi saya masih terlalu longgar. Saya istri belum punya, nafkah belum wajib. Nggak ada waktu-waktu saya nanti hilang kalau tidak perbanyak baca Quran, malah tidak akan bermanfaat. Sudah kata Nabi SAW, ini terakhir, jangan nawar lagi ya. Nah, kalau kita kan justru malah ingin kalau bisa 2 bulan, kalau bisa seumur hidup sekali Rasulullah hatam Quran ya kan. Kalau bisa Rasulullah udah hatamannya pas saya sudah meninggal aja Rasulullah, biar orang yang bacain saya yang dengerin, orang udah mati nggak bisa denger. Orang dia sudah pindah apa? Alam ya, kita pasti nawarnya itu begitu. Ujung-ujungnya apa? Nggak baca Al-Quran. Padahal kalau disuruh baca aja, sedapatnya itulah pahala yang kita peroleh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iqra fi salasati ayyam. Kalau gitu sudah. Ini paling maksimal. Wahai Abdullah bin Amr bin Aus, baca Al-Quran hatam tidak boleh lebih kurang dari 3 hari. Artinya 3 hari hatam, 3 hari hatam. Ya, dan ini yang diamalkan oleh Abdullah bin Amr bin As, walaupun ada sahabat-sahabat yang lain yang hatam tiap hari membaca Al-Quran. Ya, jadi Bapak Ibu, ini motivasi kita harus kuat. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Quran itu harus belajar, nggak bisa baca sendiri. Ada bapak tuh baca Quran. Padahal ini suratnya familiar, surah Yasin. Tapi karena lihat tulisannya malah bacaannya jadi salah. Ya banyak yang dia hafal surah Al-Qari'ah umpamanya. Hafal, dia bacanya benar ketika tidak melihat Al-Quran. Begitu baca mushafnya malah bacaannya salah. Kenapa? Tidak belajar. Kalau bacaan dia dengar dari bacaan siapa? Imam. Dengar dari bacaan terekam dari kecil. Tapi begitu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ahsan, mumtaz, kata ustaznya. Pas begitu dia baca Yasin, Yasin kan gak ada harokatnya. Dia masa bilang apa? Yes. Ini gimana? Baca Quran malah apa? Yes. Karena apa? Gak ada harokat. Alif lam mim aja ada yang baca alam. Ini baru baca udah alam. Kenapa? Ini namanya huruf muqatta'ah. Huruf yang bacanya harus dipenggal-penggal sebagaimana huruf hijaiyah dalam bahasa Arab. Ya, jadi bacanya Yasin, Toha, ya. Kemudian alif lam mim ro, begitu. Nah, ini kalau yang nggak belajar nggak bisa, ya. Nah, makanya kembali lagi tadi Nabi setiap malam tadarus Al-Quran dengan siapa? Malaikat Jibril. Ya, ini menunjukkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan momentum Ramadan untuk apa? Tadarus Al-Quran. Ya, ini amalan yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisnis yang selalu untung, tidak akan pernah rugi adalah membanyak baca apa? Al-Quran. Ya, tolong kata para ulama, orang yang di bulan Ramadan tidak semangat baca Quran jangan ditanya di bulan-bulan lain. Sama dengan logika sederhananya, kita kalau sedang musim durian nggak pernah dicipi durian, jangan tanya di luar musim durian. Karena apa? Durian lagi banyak aja kita nggak pernah nyicip, ya kan? Apalagi kalau sedang tidak musim durian, pasti apalagi itu susah nyari. Dan kalaupun ada harganya pasti mahal. Ini sedang musim durian, belok dari rumahnya kiri kanan banyak yang jualan aja nggak pernah nyicip. Sama. Di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran yang tidak semangat, tidak memperbanyak membaca Quran, bisa dipastikan di bulan-bulan lain pasti kadarnya lebih sedikit. Makanya ini ayo kita coba berlomba-lomba, ya. Lebaran nggak usah dipikirin. Orang sekarang banyak bikin status, ya apa? Teh tawar sudah, teh kotak sudah, teh manis sudah, yang belum THR. Masya Allah, saya bilang kalau puasanya selesai, THR itu kan singkatan apa? Tunjangan hari raya. Orang lebarannya aja belum udah mikir THR, ya kan? Udah puasa aja sampai tuntas,
pasti insya Allah dapat, ya kan? Nah ini makanya, ayo Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada berapa hari lagi ini? 13 atau 14 hari lagi kita tadarus Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Yang mampu satu ayat baca, yang penting istiqomah. Ya, 2 ayat, 3 ayat, 1 halaman, 2 halaman. Apalagi yang sudah biasa hatam, jangan melempar, justru malah ini kita harus panen raya di bulan suci Ramadan. Ya, perbanyak kita tadarus Al-Quran. Yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Taala, perniagaan yang tidak akan pernah merugi adalah apa? Wa aqamus shalah. Perbanyak sholat sunnah. Dan saya ingatkan, kita perbanyak sholat sunnah kalau yang wajibnya sudah selesai. Karena ada orang banyak yang salah kaprah, malamnya tahajud sampai ngantuk-ngantuk. Pas giliran sholat subuh 14. Apalagi habis sahur. Makanya Bapak Ibu kalau habis sahur ngantuk sebisa mungkin jangan rebahan. Sudah, kalau pun ngantuk nyender aja begini. Ya, kalau perlu tahan aja begini. Karena kalau sudah rebahan, apalagi rumahnya AC, apalagi pakai selimut, apalagi cuaca seperti ini nih, udah. Itu jam 7 bisa baru bangun. Ya, jadi tidak ada nilainya kita tahajud berjam-jam tadi malam kalau yang wajibnya justru malah apa? 14. Karena kaidahnya dalam beragama, yang wajib harus lebih diutamakan daripada yang apa? Yang sunnah. Baru setelah itu tuh kita tambah dengan yang sunnah. Sama logika saudara, ini bangunan ini mesin ini, kenapa bisa berdiri tegak? Yang utama fondasinya dulu, struktur bangunannya dulu, itu yang wajib-wajib. Yang sunnah-sunnah itu catnya nih yang cocok apa? Ini gentengnya yang bagus pakai apa? Nah itu yang sunnah-sunnah itu memperindah. Ya, menambah supaya apa? Bangunannya jadi lebih indah. Jangan dibalik, justru kita sibuk, bangunannya belum ada fondasinya, belum ada tiangnya, malah udah beli cat. Mau dicat apa? Ya, ngecat itu jamnya nanti terakhir. Makanya ini jangan salah kaprah. Ya, sama dengan orang banyak, mohon maaf ini, akhir-akhir ini tiap hari kerjaannya bukber aja. Yang namanya menjelang maghrib jalanan macet atau kosong? Macet. Itu gara-gara bukber, sholat maghribnya kelewat, sholat isyanya kelewat. Kalau terawih nggak ada masalah, maaf muskilah karena sunnah, walaupun eman-eman sayang-sayang, ya kan? Tapi kalau ada orang niatnya bukber silaturahim, niatnya bukber bersyukur kepada Allah, tapi yang wajibnya sholat maghrib dengan sholat isya justru malah 14, ini mendingan gak usah bukber. Kenapa? Ini sholat maghrib, sholat isya, kita semua dari semenjak balik sampai meninggal akan ditanya oleh Allah. Kamu hidup jam segini, hari ini kemana? Tinggal sholat maghrib, akan ada catatan. Tapi kalau yang sunnah kita gak akan ditanya oleh Allah. Karena apa? Itu namanya tatawwu'i, kesadaran dari kita. Allah gak wajibkan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu gak sholat tahajud, Allah gak akan tanya. Gak sholat duha, Allah gak akan tanya. Tapi kalau sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu semuanya akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan siapa? Allah. Makanya ini dahulukan yang wajib-wajib, ya. Jadi ini jaga sholat 5 waktu kita. Dan biasanya di Ramadan, alhamdulillah, kesadaran kita lebih tinggi, ya, hadir lebih awal, lebih siang, ya kan? Beda dengan di hari-hari yang lain, banyak yang selalu datang itu pas menjelang qomat, bahkan maksa supaya qomat itu jangan qomat dulu gitu, supaya dia dapat sholat sunnah. Padahal kata Nabi, tidak ada sholat ketika sudah dikumandangkan iqamah. Jadi Bapak Ibu kalau kita lagi sholat nih, Allahu Akbar, masih lama sholatnya, batalkan saya ikut sholat berjamaah dengan imam. Bagaimana dengan pahalanya? Jangan kita menganggap Allah sama dengan makhluk. Kalau itu saya nggak dapat pahala sunnah. Kalau kita memang keterbatasan waktunya dan memang kita tidak bisa menuntaskan, insya Allah sudah dicatat pahala sunnah. Yang penting jangan rumahnya nempel masjid, selalu datangnya pas mau qomat, gitu. Ya, sehingga apa? Pas dapat setengah, kan tadi udah dapat. Kata Ustaz juga kalau sudah qomat. Kalau ini namanya akal-akalan. Kalau ingin dapat pahala sholat sunnah, berarti datangnya harus jauh-jauh waktu sebelum kumandang apa? Iqamah. Dan di masjid kita harus tahu berapa jedanya. Kan udah 10 menit, berarti berapa tuh jarak dari rumah kita?
Kita sholat sunnah biasanya dibaca apa? Nah ini harus kita perhitungkan. Nah minimal di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebisa mungkin selain sholat fardu tambah dengan qiyam Ramadan. Atau yang lebih dikenal dengan apa? Tarawih. Kalau hadis nabinya man qoma Ramadan, makanya lebih disebut dengan qiyam Ramadan. Tapi istilah fikih para ulama disebutnya dengan sholat apa? Tarawih. Tarawih itu artinya apa? Roh, santai, tenang. Makanya jangan tarawih buru-buru, apalagi sampai patah tulang. Karena ada Allah Akbar. Saya bilang ini orang jantungan apa gimana? Dan biasanya justru malah yang cepat-cepat biasanya laris apa nggak laris? Nah, lebih laris. Kalau ini ada masjid di sini, ada musola di mana, cari imamnya siapa nih? Nah, ini dia biasanya lama, nah udah belok ya. Nah, justru kalau tarawih harus apa? Santai, tenang. Ya, bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diriwayatkan orang-orang Madinah selalu jumlah rakaatnya lebih banyak daripada saudaranya yang ada di Mekah. Ya, jadi dalam sejarah Islam, kaum muslimin yang tinggal di Madinah jumlah rakaat tarawihnya selalu lebih banyak. Apa logika mereka? Saudara-saudara kita yang di Mekah enak dapat tarawih walaupun 11, tapi mereka bisa tawaf. Ya kan? Tapi di Madinah ada nggak tawaf? Nah, ada tawafnya paling kita haji. Apalagi orang kita kalau udah haji, udah panggilannya udah nggak bisa. Pasti mampir lagi, padahal baru mau berangkat ke masjid. Tapi kalau di Mekah, masya Allah, Bapak Ibu bayangkan, salat tarawih, habis itu tawaf 7 putaran, tawaf sunnah, itu pahalanya dahsyat luar biasa. Karena apa? Amalan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan sebanding dengan amalan fardu di luar Ramadan. Amalan fardu di bulan Ramadan 70 kali lipat daripada amalan fardu di luar Ramadan. Ini pahalanya luar biasa. Makanya kata mereka, karena kita nggak dapat keutamaan tawaf, kita bikin sholat kita harus jauh lebih banyak daripada siapa? Saudara-saudara kita di Mekah. Kalau di kita justru malah lomba-lombaan mana masjid yang paling cepat. Itu pasti bakal viral. Tapi masjid yang paling lama kira-kira viral apa enggak? Malah di blacklist, jangan sholat di masjid ini. Tarawihnya selesainya jam 10, paling lama dia. Tapi kalau yang selesai jam 8, kalau yang selesai jam 8 dahsyat itu, ya kan? Itu imamnya 1 kali nafas sampai pulang langsung sak nafas. Kenapa? Karena harus baca Al-Fatihah dari Bismillah sampai ghairil maghdubi alaihim, nggak boleh bernafas gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu kita nikmati, dan Nabi SAW sholat itu nikmat. Kita ini sholat itu beban. Segala apapun kalau beban dia akan menikmati. Nabi itu setiap kali ada masalah besar, beliau langsung ambil wudu dan sholat sunnah. Jadi Bapak Ibu Nabi kalau ada masalah sudah dicarikan solusi gak nemu, beliau ambil wudu sholat. Allahu Akbar. Ringan lagi enteng gitu. Kalau kita justru malah ketika sholat nambah masalah. Kenapa? Karena pas lagi sholat bukan ingat bacaan tapi ingat masalah. Allahu Akbar. Oh, ya kunci tadi kegantung tuh di motor. Oh, ini belum semuanya muncul. Padahal idealnya ketika sudah Allahu Akbar hilang semua. Kecuali bacaan sholat dan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau Nabi itu kan contoh yang paling ideal ya, nggak akan ada tandingannya. Sekelas Umar bin Khattab ketika beliau menjelang kewafatannya, kematiannya, kan ditusuk oleh orang Majusi dari belakang lagi sholat. Wow, ditusuk. Darahnya mengalir sampai beliau jatuh pingsan. Jatuh nggak ingat-ingat. Kapan sadar? Sadar ketika masuk waktu sholat. Diwisiki oleh anaknya Abdullah. Ya Umar, as-sholat. Itu langsung berdiri. Bayangkan orang lagi pingsan, darahnya mengalir. Saya nggak tahu dulu sudah ada alat untuk menahan darah supaya nggak mengalir apakah? Ya kan? Itu tiba-tiba langsung berdiri apa? Tegak karena dibisikan sudah masuk waktu sholat. Ini saya pernah diceritakan, bahkan ada yang anaknya ada ustadz yang memang ada orang sudah sepuh, sakit-sakitan, diingetin sholat, dibuka jendela rumahnya, sudah sholat, nggak juga sholat. Ya, itu bisa jadi ketika dia sehat, ketika muda memang nggak ada perhatian terhadap apa? Sholat. Tapi saya yakin orang yang ketika sehat, ketika lapang, dia selalu jaga sholat.
dalam waktu-waktu yang mencekam pun insya Allah alarm dia untuk sholat pasti kuat. Siapa kita tahu kalau umpamanya kita Allah panjangkan umur sampai sakit-sakitan berbaring, dan orang selama masih bernafas, selama masih ingatannya ada, akalnya nggak hilang, tetap wajib apa? Sholat. Itu saat-saat terberat. Jangan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sedang sehat, lapang, nggak pernah mengutamakan sholat. Nanti Allah akan uji. Saat kita sakit, kita susah, kita malah nggak ingat sholat sama sekali, dan ini berbahaya. Karena apa? Sholat adalah tiangnya agama. Ada kisah lain, seorang tabi'in namanya Urwah bin Zubair. Ini lebih dahsyat lagi. Urwah bin Zubair, makanya ini hati-hati. Ramadan kita biasanya bukanya pakai apa? Kurma laku nggak di sini? Biasanya kurmanya diganti dengan gorengan. Ya, itu urutan nomor 1. Itu sudah ada surveinya. Yang kedua, teh manis. Ya, nah ini kalau kebanyakan kita mengkonsumsi gula itu bisa diabetes. Dan kalau diabetes bisa busuk tuh kita bagian kaki atau apa, ya. Nah ini kurang lebih penyakitnya begitu. Jadi bagian kakinya ini membusuk, dan kata atibah, para dokter pada saat itu, tabib itu bilang, ini Urwah kalau nggak dipotong ini akan merambat ke seluruh tubuh. Ya, makanya mau nggak mau satu-satunya solusi memang harus apa? Dipotong. Dan dulu belum ada obat bius. Ya, apa kata Urwah bin Zubair ketika sudah tak apa-apa kalau itu potong saja, tapi tolong saya memberikan satu syarat supaya saya nggak merasakan sakit. Biarkan nanti saya takbir Allahu Akbar, begitu saya sudah masuk bacaan, baru potong. Masya Allah. Dan ternyata itu dilakukan begitu. Allahu Akbar baca, itu kakinya ditebas. Karena kalau sekarang operasi ya. Kalau dulu belum ada operasi, masih pakai manual, pakai nggak tahu entah kapak atau apa. Bapak Ibu pernah lihat orang Afrika sampai hari ini masih ada yang disunatnya itu pakai kapak. Disunat begini. Saya bilang ini kalau buntung semua masalah ini. Tapi mereka mungkin sudah tradisi biasa, ya kan? Bahkan sebagian kita mungkin dulu ketika lahir orang tuanya nggak pakai bidan, tapi pakai apa? Dukun beranak istilahnya orang kita nyebutnya, kan? Apa pakai potongnya dulu? Pakai bambu tuh, yang masih tajam ini. Coba bayangkan kalau itu terjadi sekarang. Dan nggak mungkin hinis. Nah kalau orang Jermannya disebutnya hinis tuh. Atau bahasa lainnya apa ya? Bambu yang ujung-ujungnya itu yang tajam, kalau kena, nah itu dipotong. Itu dahsyat luar biasa. Ini bayangkan Allahu Akbar, kakinya dipotong dan dia nggak ada. Kalau kita kan pasti, saya lihat orang kalau di rumah sakit ada yang sampai gigit bantal, ada yang itu sebetulnya untuk menghilangkan rasa apa? Ini nggak ada suara apapun. Begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kerasa dia sakit. Berarti apa kata para ulama? Ini Urwah bin Zubair begitu menikmati sholat sehingga sakitnya pun dia nggak terasa. Kapan dia merasakan sakit? Ketika sudah selesai apa? Sholat. Ini dahsyat. Makanya ayo Bapak Ibu kita paksakan. Ini berat. Taraweh rata-rata semakin kesini semakin kosong. Ya, yang istiqomah berarti itu yang punya motivasi lebih. Ya, makanya kita pertahankan. Karena apa? Kalau Nabi, para sahabat mereka tahajudnya berjam-jam, masa kita 30 menit, 45 menit gak punya waktu untuk Allah? Dan ini adalah investasi jangka panjang, bahkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Beruntung hari ini yang dulu rajin beli emas, karena sekarang harga emas apa? Melonjak tinggi, ya kan? Nah kita juga sama tuh, yang masih muda rajin ibadah, itu mirip kayak orang nyicil beli emas 1 gram, 2 gram. Begitu harganya tinggi, jualnya gampang lagi emas, ya kan? Datang ke tokonya, udah dibayar sekarang. Sekarang harganya lebih dari berapa 3 juta. Padahal 2 tahun ke belakang harganya bahkan 1 juta, 1 juta lewat dikit. Ini investasi jangka panjang. Dan ini dijamin oleh Allah, termasuk tijaratan dan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Ya, yang terakhir, yang ketiga, perniagaan yang tidak akan pernah merugi, selalu untung adalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan, atau yang disebut dengan sedekah. Ya, terlebih saya ingatkan yang wajib zakat. Ini makanya kemarin banyak yang mengoreksi, karena ada tokoh besar yang mengatakan di zaman Nabi, zaman sahabat zakat nggak familiar.
nggak populer gitu ya. Bahkan seolah-olah kalau bahasa langsungnya kayak nggak usah lah zakat, yang lain aja, sedekah, infak, wakaf gitu ya. Makanya dikoreksi walaupun memberikan klarifikasi. Tidak benar, karena apa? Dalilnya berseliweran dalam Al-Quran tentang kewajiban sholat dan selalu disandingkan dengan apa? Zakat. Bahkan kata Ibnu Abbas, nggak diterima sholat seseorang yang dia tidak menunaikan zakat. Karena seolah-olah ada 3 amal soleh yang memang selalu berbarengan, itu Allah sebutkan. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Selalu itu digantikan. Termasuk dalam ayat ini wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum. Selalu digantikan. Sama dengan orang yang dia mengabdi kepada Allah, tapi durhaka kepada orang tua, nggak akan diterima ibadahnya, nggak akan diterima. Kenapa? Karena selalu ditemukan dalam ayat Al-Quran, mengabdi kepada Allah, kepada Rasulullah, otomatis salamnya karena kita nggak pernah jumpa langsung dengan Allah dengan perantara Rasul, maka disebutkan setelah itu adalah birrul walidain. Makanya ini tidak benar kalau zakat nggak wajib dan semua ini. Yang kedua, dalil yang lebih kuat dari ijma, kesepakatan para ulama. Karena tidak semua amal soleh ada ijma, kesepakatan, ada yang berbeda pendapat. Tapi kalau ini kesepakatan ulama bahkan umat sampai hari ini bahwa zakat apa? Wajib. Bagi yang sudah haul dan nisab, termasuk khusus di bulan Ramadan, ada namanya zakat fitrah. Wajib bagi siapa? Orang yang muslim yang dia hidup masih ada sisa makanan di hari raya. Makanya kata para ulama, kalau ada orang baru lahiran, kalau takbiran, bayi lahir, sudah wajib zakat fitrah. Ya, makanya ini jangan lewatkan zakat fitrah. Dan saya selalu mengingatkan Bapak Ibu, sebelum sholat Id DKM kalau bisa ingatkan, jangan langsung sholat. Karena kata Nabi, faman ada qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka diterima zakat, dihitung sebagai zakat fitrah. Tapi kalau terlambat, dia selesai sholat baru nganterin, baru ngasihin, maka kata Nabi fahiya shadaqatun minas shadaqat. Mohon maaf ini waktunya sudah habis. Kata Nabi, orang ini tidak dihitung membayar zakat fitrah, tapi ini hanya dihitung sedekah biasa. Artinya apa? Dia masih punya hutang sampai hari kiamat, tidak bayar zakat fitrah. Makanya yang hati-hati biasanya DKM selalu sebelum sholat Id itu diumumkan, Bapak Ibu yang belum bayar zakat fitrah silahkan ditunggu 5 menit. Ya, kalau yang rumahnya dekat ada fakir di surga, kasih aja, kiri kanan kasih aja, boleh. Ya, karena Nabi dulu biasanya mengeluarkan zakat fitrah kapan? Mau berangkat sholat Id, mampir ke rumah orang miskin, ke rumah orang fakir. Udah begitu. Karena dulu memang mudah. Kalau sekarang, kenapa lembaga zakat sebelum Ramadan, awal Ramadan? Karena apa? Distribusinya memang bukan hanya di satu tempat, tapi bahkan ke seluruh penjuru. Ya, makanya termasuk masjid-masjid biasanya dibatasi. Kalau di tempat saya malah H-2. Udah nggak mau tuh DKM menerima. Kenapa? Rata-rata pulang kampung pengurusnya. Dan yang kedua juga baginya susah tuh. Malam takbiran itu nyari ke kampung-kampung. Kecuali yang nggak pulang kampung udah susah. Nah, makanya mereka batasi H-2 dan sebagian ada yang memang rata-rata sudah pulang. Ya, ini jadi sebisa mungkin ya kita mengeluarkan zakat yang sudah wajib, yang belum perbanyak sedekah sunnah. Ya, berapa yang kita keluarkan sesuai dengan kemampuan kita. Saya mengibaratkan seminimal-minimalnya Bapak Ibu Rp2.000 tiap hari. Kalau Rp2.000 Ramadan 29 hari atau 30 hari berarti berapa? 60.000. 60.000 kalau kita belikan bakso dapat berapa mangkok? Ya, kalau yang 10.000 berarti 6. Itu bertahan berapa lama itu bakso di perut kita? Kan sisanya jadi pakan lele, lari ke sana. Tapi yang 2.000 ini apalagi di bulan Ramadan, subhanallah. Makanya saya ya Allah ngiri tuh kalau lihat live di Masjidil Haram. Bapak Ibu orang bondong-bondong orang-orang kaya di Arab Saudi itu, mereka bahkan hampir setengah maksa kepada jamaah yang ada di masjid supaya apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Ya Allah, ya Allah itu bukan orang kita malah amin, amin. Ya Allah itu bukan ya Allah. Ya Allah, ya Allah itu kalau kita gitu.
Orang kita malah ada tuh saya bawa jamaah, ya Allah amin. bukan ya Allah ya Allah itu orang Arab itu kalau bahasa kita. Orang kita malah amin. Disangkanya lagi berdoa. Padahal ya Allah itu ya manggil sini gitu ya. Nah ini mereka bikin barisan panjang tiap hari supaya apa? Orang-orang yang berpuasa memakan dari hasil dia sedekah. Dan ini pahalanya dahsyat luar biasa, terlebih di bulan Ramadan. Hadis Nabi SAW ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, ayu shadaqatin afdal? Wahai Rasulullah, sedekah yang paling afdal itu yang mana? Kapan? Apa di antara jawaban Nabi SAW? Shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Makanya Nabi SAW orangnya dermawan dan bertambah-tambah kedermawanan beliau ketika memasuki bulan suci Ramadan, sampai kebaikan beliau SAW itu kata Ibnu Abbas karihil mursalah, seperti tiupan angin yang bertiup kencang. Coba di sarang depan kita ini kan ada angin ya, tangkap nggak dapat. Bayangkan Nabi sedekahnya, berbuat baiknya di bulan Ramadan lebih kencang daripada tiupan. Masya Allah. Nah ini kita belum mampu, minimal tadi nih jangan ada setiap hari yang lewat di bulan Ramadan kita tidak bersedekah, walaupun hanya tadi 2.000 rupiah ya, 1.000 rupiah, hatta kalau nggak punya sama sekali 500 rupiah, walaupun kalau di ini ya Allah 500 ini di dunia aja laku apa ya kan, ini udah infaknya hanya 500, mintanya ya Allah ya sebutin semua itu, ya Allah ingin rumah, ya Allah ingin 500 laku apa ya. Makanya apa, kita ini sholatnya terburu-buru ya kan, infaknya hanya 1.000, tapi pas giliran doa kita mintanya beribu-ribu kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak apa-apa, Allah Maha Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang penting Bapak Ibu harus ada niatan dalam hati kita, semangat untuk apa? Berinfak. Karena apa? Orang yang berinfak tanda bahwa keimanannya benar. Karena kalau dilihat secara materi, orang yang punya uang 100.000 diinfakkan 10.000, bertambah apa berkurang? Berkurang ya kan? Jadi berapa? Tinggal 90.000. Tapi kata Allah surah Al-Baqarah 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat. Orang yang infak di jalan kata Allah kayak orang punya satu biji tanah, tancepin ke tanah, tumbuh satu pohon, pohonnya sab'a sanabil, ada 7 cabang, setiap cabang buahnya 100. Berarti 7 kali 100 berapa? 700. Makanya tidak ada orang yang infak tanpa miskin. Karena kata Allah layaknya orang ada satu. Dan ini Bapak Ibu bisa dicek. Orang jagung yang kita tanam kan 1 biji. Begitu udah jadi keluar apalagi 2 bonggol. Makanya petani yang jagungnya dapat 2 bonggol senang dia. Kenapa 1 biji, 1 bonggol jagung itu kalau dipreterin itu lebih dari 100. Lebih dari 100, boleh cek ya. Sekecil-kecilnya jagung Madura. Jagung Madura kan kecil-kecil itu ya, disebutnya jagung mungil. Itu lebih dari 100. Padahal awalnya hanya berapa? 1 biji. Ya, mangga yang kita tanam di depan rumah ini kan, kalau jagung mungkin jarang-jarang ya. Awalnya dari apa tuh? 1 biji, ya kan? Tapi ketika sudah tumbuh, apalagi cabangnya banyak, apalagi disirami, apalagi dipupuk, itu buahnya bakal banyak apa enggak? Kalau yang lain dibagi tetangga, itu bisa dapat 1 bahkan 2 kali. Itu sedekah lebih. Bahkan yang lebih dahsyat lanjutan ayatnya kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang digandaki. Jadi ada pahala sedekah yang lebih dari 700 kali lipat. Dan yang terakhir sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini banyak yang tidak menyampaikan hadis Nabi SAW. Ini derajatnya hasan. Dawu marudhakum bis shadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi kalau ada di sini Bapak Ibu sudah ke dokter, sudah dokter spesialis, sudah ke tabib, sudah alternatif, sudah herbal, semua sudah, nggak sembuh. Nah, boleh coba pengobatannya dengan sedekah. Ya, karena apa? Sedekah ini bisa juga mengangkat apa? Penyakit. Yang penting kita harus yakin, ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah banyak yang membuktikan. Salah satunya ulama besar, namanya Imam Hakim. Bapak Ibu kalau dengar ceramah, khutbah Jumat atau dimanapun, biasanya kadang-kadang khatib berceramah rawahul Hakim. Nah ini orang,
Ini adalah salah satu di antara ulama besar yang menulis kitab hadis namanya Al-Mustadrak. Selain Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud. Ini ada ulama besar namanya Imam Hakim. Beliau Allah uji di pipinya ini selalu netes darah. Netes. Dan hukum asal darah itu adalah najis. Jadi Bapak Ibu kalau lagi sholat keluar darah, yang mungkin ya mimisan, sholatnya batal. Ya jangan lanjutin sholatnya, wudu lagi. Apalagi darahnya banyak. Kecuali kata para ulama illal yasir, kecuali darahnya yang sedikit. Ini hukum asalnya walaupun sedikit sebetulnya tetap najis. Tapi dalam ilmu fikih ada istilah ma'fu anhu, dimaafkan. Jadi kalau ada orang lagi sholat, contoh dalam kitab fikih ternyata ada nyamuk, udah kita tahan-tahan, dikeplak sama kita, ada darahnya nggak? Ada. Nah ini sebetulnya hukum asalnya najis. Tapi kalau rambutnya lagi banyak, lagi sholat, nanti wudu lagi, keplok lagi, batal lagi. Kapan dia selesai sholat? Jadi sholatnya nanti lebih banyak nepuk nyamuknya daripada rakaatnya. Makanya kata para ulama, ini hukum asalnya najis, tapi dia maafkan, dimaafkan. Karena apa? Kan hanya sedikit darahnya. Nah ini Masya Allah, Imam Hakim ini selalu netes ke sini. Beliau lagi pengajian begini netes. Sampai beliau berobat ke tabib, kemana-mana. Sudah coba nanya ke orang, sudah nggak bisa. Sampai beliau setiap hari Jumat nitip ke khatibnya ini, tolong didoakan secara khusus supaya Allah memberikan kesembuhan. Nggak sembuh-sembuh. Sampai suatu hari entah pada lalahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Imam Hakim dengan seorang perempuan ibu-ibu. Jadi keluar dari masjid, beliau didatangi oleh seorang ibu-ibu. Apa katanya? Ya Hakim, wahai Hakim, saya mendengar ada satu kampung yang di situ nggak ada air. Mereka kalau mau wudu susah, mau makan susah, mau MCK susah, mau minum susah. Coba kau galikan sumur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang terbaik. Akhirnya Imam Hakim merenung. Akhirnya dia mantap datang ke kampung itu dan nyari orang untuk gali sumur. Kemudian gali sumur. Yang namanya gali sumur kadang-kadang kan nggak bisa diprediksi itu. 2 meter ada yang keluar 3 meter. Nah, makanya ini kalau yang gali sumur kerjasamanya harus bagus. Dan kalau bisa jangan beda suku. Kalau beda suku biasa repot. Karena yang namanya gali sumur semakin dalam semakin pengap. Ini ada cerita orang Betawi sama orang Sunda gali sumur. Mamat sama Asep. Kan gantian tuh, ya. Mat, aja, kata Asep. Kata Mamat, ntar aja, udah deh ngopi dulu. Ya. Orang dengarnya dia orang Betawi apa ntar aja. Padahal bahasa Sunda teraja itu artinya apa? Nggak minta ambilin tanah. Mat, ntar aja, kata Mat. Dibiarin dia masih semangat kan. Sampai berkali-kali dia ngamuk naik sendiri pakai apa? Itu kan di pinggir-pinggir. Ini biasanya ada bolong-bolongan yang buat kaki itu. Kamu ini dipanggil orang tadi bilangnya ntar aja. Padahal dia maksudnya apa? Teraja. Ini bahaya ini ya. Beda bahasa, Bapak Ibu harus paham. Sama dengan ada orang Betawi nikah sama orang Jawa. Kata mertuanya, iki jangan. Kata dia, ini nggak boleh semua dimakan. Akhirnya dia hanya merenung aja. Padahal jangan itu artinya apa? Sayur. Ini sayur itu sayur. Dia tahunya jangan itu ya nggak boleh. Ini kata mertuanya pelit amat. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Akhirnya dia nggak makan tuh. Padahal jangan itu artinya apa? Sayur. Ya makanya ini penting memahami. Kembali lagi, itu akhirnya digali sumur. Begitu airnya keluar, lamman fajarul ma, ketika airnya keluar, in kotor adam. Seketika darah yang menetes di pipinya Imam Hakim ini berhenti. Itu. Ini dahsyatnya apa? Sedekah. Bahkan Bapak Ibu saya mendengar langsung ini kisahnya disampaikan oleh Dr. Lutfi Fatullah yang punya pesantren Al-Mughni di Kuningan, Jakarta. Dulu kalau orang Betawi tahu betul ada namanya Guru Mughni. Terkenal tuh. Sekelas dengan Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Orang Betawi udah pasti daerah Kuningan situ pasti kenal ya. Nah ini punya keturunan, salah satunya adalah Dr. Lutfi Fatullah almarhum 2-3 tahun yang lalu beliau meninggal. Beliau belajar hadis di Damaskus, Suriah. Di Damaskus ini ada orang kaya. Dia beli tanah, bangun masjid, semua dari awal sampai akhir operasional masjid dia bayar sendiri, saking kaya. Tapi Allah ujinya, makanya biasanya jarang ada orang miskin tiap hari harus cuci darah, ini repot memang. Orang yang harus cuci darah biasanya pasti orang kaya. Karena apa? Kalau orang miskin cuci darah,
ngapain? Nyuci baju aja kadang-kadang nggak pakai sabun, ya kan? Beda orang kaya karena kebanyakan duit, ya kan, darah aja dicuci. Masya Allah, darah dicuci, bayangkan Bapak Ibu, darah dicuci, gimana itu cuci? Kita nyuci mobil aja nggak tiap hari, ya kan? Ini orang saking kaya darah apa dicuci. Masya Allah, ini Allah uji. Makanya ujian itu pasti sesuai dengan kadarnya. Gak mungkin orang miskin tuh, jarang ada orang miskin yang penyakitan parah, kecuali kalau udah mau mati. Ya, biasanya yang penyakit parah itu pasti siapa? Orang kaya. Kenapa? Karena kalau dia nggak sakit, hartanya bakal numpuk. Orang dibawa mati juga hartanya. Ya, Masya Allah, dia bangun operasi semua, Allah uji, punya penyakit komplikasi. Sudah berobat di Suriah, nggak ada dokter yang sanggup. Kalau kita sudah ke RSCM, ke Hasan Sadikin, nah, dirujuk ke Australia, diperiksa di sana, begitu diperiksa, Masya Allah, ini penyakitnya sudah parah. Sampai kata dokternya, silahkan diskusi, musyawarah dengan keluarga, ada waktu 1 pekan nih. Hanya ini harus dioperasi, dan setelah dioperasi itu nggak tahu apakah lebih baik atau lebih parah. Ya, tapi ini memang secara medis ya harus dioperasi. Ya, tapi kami tidak ada jaminan. Makanya kita kalau mau dioperasi itu baca dulu tuh. Orang kita main tanda tangan aja. Ya, biasanya kan itu tanda tangan aja, pas giliran ditagih repot kita. Kenapa nggak baca ya? Main tanda tangan aja. Subhanallah pula. Nah ini yang dahsyat. Ketika pulang ke Suriah, lihat ada orang miskin yang mengutin sisa-sisa daging jeroan di depan toko daging. Dan di negara-negara Arab, Bapak Ibu mohon maaf ya, yang namanya jeroan, kepala, ceker, kalau di kita kan laku. Di sana mereka nggak dijual, nggak boleh. Dan ini memang tinggi kolesterol. Ya, makanya mereka nggak ambil, nggak dia. Mereka hanya daging-dagingnya saja. Makanya di kita kadang-kadang kasihan ada kampung-kampung yang kucing aja kurus-kurus. Kenapa? Orang dikasih tulang, dan tulang ini udah benar-benar tulang, udah nggak ada dagingnya. Sehingga kucing hanya jilat-jilatin aja, ini masih ada rasanya nih. Kenapa? Ini yang punya rumah pelitnya minta ampun, ya Allah, itu kepalanya sampai otak-otaknya aja dibedah. Gitu. Nggak disisain buat apa? Kucing. Di Arab nggak ada. Bapak Ibu jangan nyari di negara rawon jeroan, nggak ada, nggak akan ada. Ya, tapi kalau di sana dagingnya yang gede-gede, tapi nggak dapat. Karena memang mereka tradisinya begitu. Nah ini orang kaya ini kasihan, empati. Tiba-tiba turun dari mobilnya, bilang ke yang dagang daging, tolong saya bayar untuk orang ini setiap hari 1 kilo untuk 1 tahun. Setiap kali orang ini datang, kamu kasih 1 kilo. Biar dia nggak usah mengutin sisa-sisa yang tadi dagingnya. Dan dia nggak ingat apa-apa, nggak minta apa-apa, berangkat. Akhirnya berangkat lagi ke Australia. Sebelum dilakukan operasi yang tadinya dia sudah niat operasi, dirongsen dulu oleh dokternya, dicek di lab, ternyata penyakitnya 0. Hilang, sampai dokternya bingung. Anda ini ngapain aja selama 1 pekan? Kok bisa penyakit yang begitu parah ganas ini bisa sampai apa? Hilang. Dia merenung-merenung, ya dia bisa justru malah bingung. Akhirnya dia ingat dengan mungkin boleh jadi karena dia bersedekah sehingga orang ini berdoa kepada Allah dan Allah angkat apa? Penyakit. Makanya ini kalau yang sudah coba apa saja, coba sedekah, ya. Dan boleh meniatkan secara khusus ini supaya Allah memberikan kesembuhan. Ini nanti larinya ke bab tawasul, ya, bertawasul dengan amal soleh, apalagi dengan sedekah. Ini kesepakatan para ulama boleh, ya. Kecuali nanti ada tawasul yang masih diperdebatkan atau sebagian melarang, sebagian membolehkan. Tapi dengan sedekah ini para ulama membolehkan. Sepakat kebolehannya karena apa? Ini termasuk amal soleh yang luar biasa. Makanya di akhir surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang sudah meninggal, kemudian Allah beri kesempatan hidup sebentar, maka apa yang ingin dilakukan? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Kata orang ini, ya Allah, saya mau bersedekah dan saya ingin termasuk golongan orang-orang yang apa? Yang saleh. Mudah-mudahan kita semua yang pertama tadi berusaha setiap hari di bulan Ramadan ini perbanyak tilawah. Ya, bahkan ini bukan hanya di bulan Ramadan, bahwa nanti setelah Ramadan. Ya, jangan sampai kita tidak tilawah sama sekali. Yang kedua, wa aqamus shalah, sebisa mungkin tambah salat sunnah. Ya, minimal yang ada berjamaah itu salat tarawih. Karena saya sudah cek rata-rata COVID ini kan nggak pada sholat berjamaah di masjid, itu nggak boleh. Bahkan ada masjid yang didatangi oleh
petugas keamanan negara, suruh tutup dan lain sebagainya. Akhirnya dibikin tutorial cara sholat tarawih di rumah. Saya tanya, pada tarawih nggak? Rata-rata nggak jawab. Kenapa? Di rumah setannya lebih banyak. Ya kan? Di rumah lebih banyak. Kenapa? Orang di rumah tarawihnya baru 2 rakaat, buka WhatsApp-nya sudah berapa lembar. Belum lagi, oh ini ada makanan, buka lagi. Belum lagi TV-nya nyala, anaknya nangis. Oh, banyak masalah. Makanya kalau yang berat, tarawih paksakan berjamaah di masjid. Kecuali yang udah bisa mandiri, mantap, lebih lama, nah itu lain persoalan. Tapi sebisa mungkin kita yang belum bisa ikut tarawih. Insya Allah kita dengan memaksakan, membiasakan minimal ikut tarawih, kita sudah nambah amalan sunnahnya 30 menit sampai berapa? 45 menit bahkan 1 jam kalau di total. Itu sekalian Bapak Ibu niat i'tikaf, niat tadarus, niat silaturahim, itu kita borong pahalanya semua. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sebisa mungkin jangan tinggalkan sedekah walaupun hanya 1 rupiah, 2 rupiah, 500 rupiah, 2000 bahkan hatta berapapun sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah ini tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Mudah-mudahan yang sudah membiasakan istiqomah Allah kabul, Allah terima. Yang belum nunggu apa? Karena kematian itu rumusnya nomor cabut bukan nomor urut. Kalau nomor urut gampang, siapa di sini yang ubannya paling banyak? Nah, giliran dia besok. KTP-nya paling tua siapa? Udah dia tuh. Giliran diangkat besok ke kuburan. Tapi yang namanya kematian nomor cabut. Artinya apa? Boleh jadi yang muda-muda, sedang muda-muda, sedang naik-naik karirnya, sedang kencang-kencang usahanya, justru malah dia yang diwafatkan oleh siapa? Oleh Allah. Tapi kalau dia rajin baca Quran, rajin sholat, rajin sedekah, insya Allah bekalnya cukup. Ya, makanya ini jangan, saya kan masih muda, ntarlah kalau udah agak tua kan. Karena kematian tadi rumusnya apa? Nomor cabut bukan nomor urut. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah sampai wafat dalam keadaan husnul khotimah. Termasuk kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita, jamaah kita yang sudah meninggal, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kalau ada di antara kita yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, berikan kesabaran, diangkat penyakitnya. Kalau ada di antara kita yang sedang kesulitan apapun, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Yang jauh Allah dekatkan, dan mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan istiqomah sampai kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Mungkin sebelum ditutup, maka kalau ada yang ingin menyampaikan atau ada pertanyaan. Ada? Halo, ini takut dapat hadiah apa gimana? Karena biasanya kalau di kampus atau di sekolah saya yang nanya itu dapat hadiah. Bapak biasanya nggak mau dapat hadiah ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, baik, kalau tidak ada udah syuruk ini Ustaz ya? Udah lewat belum? Syuruk? Sudah. Kalau tidak ada kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah. Masya Allah. Jazak.